Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di Responsi Resep atau PPIR kelas 10, masih ngomongin resep seri 1. Sebenarnya ini waktu Google Meeting kemarin sudah kita bahas ya. Cuman supaya bisa kalian ulang-ulang lagi penjelasannya, maka Ibu buatkan videonya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini resepnya. Ya, jadi di sini kalian sudah lihat ya. Nama dokternya kita lihat di sini, Dr. Ahmad Heriawan. Isinya resepnya paracetamolnya 5, Misovac Pulv numero 10, Cigna Terdidie Pulv 1. Ini nama pasiennya dan alamatnya. Oke, kemarin di Google Meeting sudah kita bahas. Jadi kita harus tahu dulu definisi resep itu apa. Pasti di pelajaran ilmu resepnya Bu Nova sudah diajarkan ya. Jadi resep itu adalah kurang lebihnya, yang paling mudah adalah permintaan tertulis. Ya. Permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker. Dokternya itu bisa dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis dan lain sebagainya, kepada seorang apoteker untuk dibuatkan resepnya. Gitu ya, untuk dibuatkan atau disiapkan obat-obatnya. Itu bahkan sekarang juga sudah bisa lewat online ya. Jadi sekarang itu kalau kita ke dokter atau ke rumah sakit, kadang biasanya kan dari dokter kita dikasih resep ya untuk ditebus di apotik. Sekarang sudah banyak rumah sakit yang pakai sistem online. Jadi dokternya nggak ngasih resep ke kita, tapi resepnya beliau langsung online serahkan kepada instalasi farmasi rumah sakitnya. Jadi resep untuk kita sudah ada di instalasi farmasi, kita hanya tinggal ambil saja atau tebus saja. Gitu ya, tanpa kita bawa-bawa resep yang berbentuk kertasnya gitu. Dan di sini kita lihat ada singkatan-singkatan Latin di dalam resep. Ya. Kalau kalian tidak memahami ini, maka kalian nggak bakal bisa baca resepnya. Ya, jadi di sini kita lihat, ini Dr. Ahmad Heriawan adalah nama dokternya, ini surat izin dokternya, yang ini adalah alamatnya, alamat prakteknya, gitu ya. Ini tanggal penulisan resep. Nah, di sini ada huruf R, terus ada garisnya seperti ini. Ini maksudnya adalah resipe. Resipe itu artinya ambillah. Ya, jadi kita tahu kan ambillah gitu ya. Paracetamol 5. Paracetamol itu nama obat. Seperti yang 2 pekan lalu kita gunakan untuk praktikum ya. Paracetamolum atau nama latinnya itu, paracetamol itu nama latinnya paracetamolum. Di lab masih nama latinnya acetaminophen ya. 5 ini apa Bu? 5 ini adalah jumlah obatnya. Di resep kalau tidak ada satuan apa-apa artinya adalah satuannya gram. Berarti 5 gram. Karena kalau miligram dia harus ditulis di sini. Miligram gitu ya. Nah, kalau tidak ada apa-apa berarti dia gram. MF itu Misovac, singkatan dari, kan tulisannya Misovac, bacanya Misovac. Artinya campur dan buatlah. Pulv numero 10. Pulv ini kalau ada tulisan PULV atau pulv itu bisa singkatan dari 2 hal. Yang pertama pulveris. Pulveris itu artinya serbuk yang terbagi-bagi. Misalnya puyer. Kalau pulvis artinya serbuk tidak terbagi. Misalnya bedak. Gitu ya. Numero 10. Numero 10, sebanyak 10. Nah, kalau di sini ada numero 10 ya artinya pulvnya pulveris atau pulvis. Iya, pulveris. Jadi serbuk yang terbagi-bagi atau puyer ya kita sebutnya, sebanyak 10. Gitu ya. Dah. Terus kita lihat ke bawahnya ada STDD Pulv 1. 1 itu bahasa latinnya uno, numero uno gitu kan, nomor 1. Uno. S itu artinya Cigna. Tandailah.
gitu ya. TDD, terdedie, 3 kali sehari. Jadi kalau di sini ada TDD, tandailah, S-nya kan signa tadi, tandailah 3 kali sehari. TDD. Tiba-tiba resep besoknya tulisannya BDD. Kalau BDD itu singkatan dari bis dedie. Bis itu artinya 2. Berarti 2 kali sehari. Minggu besoknya lagi resepnya jadinya SDD. Nah, ini SDD artinya semel dedie. 1 kali sehari. Gitu ya. Ada pulv uno. Pulv uno itu di sini artinya adalah 1 bungkus. Gitu ya. Jadi setelah tahu artinya, maka kita langsung bisa nih bacanya nih, ngerti sekarang. Ambillah paracetamol 5 gram. Ambillah tuh artinya ditimbang ya, bukan diambil begitu saja. Dari mana kamu tahu dia 5 gram? Ya kan, kalau nggak ditimbang. Campur dan buatlah serbuk terbagi atau puyer tadi ya, sebanyak 10. Tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, kita tahu nih jadi apa yang mau kita bikin. Zat aktifnya paracetamol timbang 5 gram, dibikin puyer 5 gram itu 10 bungkus. Nanti kalau udah jadi dikasih etiket, kasih tanda minumnya 3 kali sehari 1 bungkus. Gitu ya. Proleni 6 tahun. Pro itu artinya untuk. Jadi nama pasien di sini. Ya, alamatnya ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bakal ngomongin kelengkapan resep. Jadi resep itu harus lengkap. Ini jadi kalau kita nerima resep nih nanti di apotek ataupun di rumah sakit, kita harus cari tahu kelengkapannya. Karena kalau resepnya tidak lengkap, maka tidak boleh dikerjakan. Ya. Misalnya nggak ada nama dokternya lah, resep apa itu nggak ada nama dokternya gitu kan? Atau misalnya tidak ada paraf dokternya, gitu, maka tidak boleh gitu ya. Jadi kita mengerjakan resep harus resep yang lengkap supaya terhindar dari resep-resep palsu, gitu ya. Jadi kelengkapan resep ini di pelajaran ilmu resep Ibu rasa sudah diterangkan ya. Ibu hanya mengulang saja, bahkan kalau di pelajaran ilmu resep mungkin pakai bahasa Latinnya gitu ya. Vocatio, inscriptio, subscriptio gitu. Nah, kalau Ibu di sini pakai bahasa Indonesia saja biar kalian bisa memahami. Jadi kelengkapan resep itu yang pertama adalah harus ada nama, alamat, dan izin praktek dokter. Kita cek ya resep kita ada nih. Dr. Ahmad Heriawan, SIP-nya, alamatnya ada. Yang kedua harus ada tempat atau nama kota dan tanggal penulisan resep. Itu ya. Ada nih di sini Bekasi ya. Tapi nggak ada apanya nih. Nggak ada tanggalnya. Berarti resep kita udah lengkap belum? Belum ya. Kurang apa? Kurang tanggal. Gitu. Di ini nanti kita harus tahu. Oh ya kurang tanggalnya. Yang ketiga harus ada tanda resipenya di kiri atas resep ini. Gitu ya. Nah, tanda resipe ini bisa saja dalam resep ini ada lebih dari 1. Boleh. Kayak misalnya kalau kalian lihat, kalau kalian berobat atau adik kalian berobat gitu ya. Satu resepnya misalnya ada puyer, R yang pertama tuh puyer, R yang keduanya sirup obat batuk misalnya. Nah, itu boleh. Dalam satu resep boleh lebih dari 1 R. Gitu ya. Yang keempat, nama, jumlah, dan cara pembuatan obat. Yang mana tadi? Ya ini yang tadi kita sudah bahas. Nama obatnya apa? Paracetamol. Jumlahnya berapa? 5 gram. Cara pembuatan obatnya yang mana? Yang ini. Campur dan buatlah serbuk terbagi atau puyer sebanyak 10. Ya, jadi ada nggak? Ada. Gitu ya. Jadi kita coba checklist saja. Ini ada. Kan ini ada, ini tadi kurang apa? Kurang tanggal. Ini ada aturan pakainya ada nggak? Ada ini yang signa terdedie pulv 1. Tandailah 3 kali sehari 1 bungkus. Ada paraf dan tanda tangan dokter penulis resep ada nggak? Ini Ibu bikin tadi ya,
Parafnya berarti ada. Tuh. Yang ketujuh terakhir, nama, umur, dan alamat pasien. Ada nggak? Ada. Ini. Ya. Ini ada. Ini ada. Jadi resep kita tadi yang ini udah lengkap atau belum? Belum. Atau tidak lengkap. Yang nggak lengkap apa? Belum ada tanggal penulisan resep. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kalian seperti biasa sebelum praktikum itu kan harus bikin jurnal kecil. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan jurnalnya kegiatan yang dilakukan ya sama ya. Nah, sekarang jurnalnya sudah lebih spesifik lagi, yaitu kamu bikin jurnal resep. Karena kita sekarang sudah masuk resep. Ini adalah resep pertama yang kalian buat. Nah, jurnal resep itu di jurnal kecilnya ataupun nanti di laporannya sesudah praktek harus berisikan ini. Satu, harus ada kelengkapan resepnya. Gitu ya. Yang kedua, harus ada komposisinya. Komposisi itu artinya apa? Kalau kita bikin obat-obat yang bentuknya sudah sediaan. Ya, mungkin di farmakologi atau di ilmu resep sudah dibahas apa bentuk sediaan. Bentuk sediaannya ada di Farmakope Indonesia itu kurang lebih misalnya tablet, bedak, sirup gitu ya. Nah, nanti kalau di komposisi kita misalnya disuruh bikin bedak salisil gitu ya. Nah, maka kita harus tahu isinya apa sih bedak salisil. Nah, itu namanya komposisi. Gitu ya. Komposisi dari bentuk sediaan. Tapi kalau resepnya isinya cuman nama obat atau nama zat aktif seperti resep kita hari ini, maka komposisinya nggak ada. Kenapa ya? Komposisinya itu obat zat aktif itu gitu ya. Yang ketiga adalah perhitungan bahan obat. Yang keempat, penimbangan bahan obat. Bedanya apa, Bu? Nanti di kolom perhitungan bahan obat kita menghitung. Misalnya kalau di resepnya dibilang suruh dosisnya dikali 10, maka semua angka yang ada di resep zat aktifnya kita kali 10. Gitu ya. Tadi kalau di resep kita hari ini tidak ada kata dikali dosisnya. Jadi cuma disebutkan paracetamol 5 gram. Kalau penimbangan apa? Penimbangan itu lebih khusus. Jadi berapa zat yang mau ditimbang. Nanti diambilnya di lemari golongan obat apa gitu ya. Yang kelima, teknik pembuatan. Yang keenam, penyerahan atau pengetiketan. Langsung saja kita masuk ke contoh jurnal praktikum resepnya. Ini yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Jadi kakak kelas kalian itu belum tentu selalu benar ya bikin jurnalnya juga. Jadi kalau kalian misalnya punya saya udah punya jurnal praktikum kakak kelas, Bu, saya nggak usah ikut responsi resep deh. Ya kalian terima kalau misalnya nanti jurnalnya salah. Atau misalnya kalian bisa ngerti nggak gitu, dikasih tahu jurnalnya nih. Udah nih, saya punya jurnal kakak kelas, Bu, gitu lengkap. Kamu baca itu jurnal, apakah kamu ngerti? Nanti praktek di lab seperti apa ya gitu. Ya ibu nggak ngerti juga sih kamu ngerti apa tidak gitu. Makanya perlu gitu ya mengikuti pelajaran responsi resep atau PPIR. Gitu. Oke. Sudah, di sini kita masuk. Pertama kita tulis seperti ini, jurnal praktikum resep. Judulnya resep seri 1 gitu ya. Hari dan tanggal praktikumnya. Kalau di sini kakak kelas kalian misalnya mempraktekkan ini tuh tahun lalu itu di bulan September 2019. Gitu ya, kita jadi ketinggalan memang sebenarnya. Biasanya di bulan-bulan ini kita sudah sampai resep 4 ya. Kalau kondisi normal. Minimal resep 4 atau resep 5. Udah ya. Nah, tadi ini sudah agak beda nama dokternya, tidak ada masalah. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari tahu dulu, kita checklist dulu apakah resep kita itu tadi apa yang pertama? Ya, kita bikin dulu kelengkapan resepnya. Gitu. Ya. Jadi di sini kita bikin dulu kelengkapan resepnya. Nah, kelengkapan resep. Nah, kamu tulis caranya adalah kamu tulis kelengkapan resep titik 2 gitu ya. Lengkap atau tidak lengkap. Caranya gimana ya? Kamu cek nanti. Gitu. Nih di sini. Nah, ini catatannya adalah
Kelengkapan resep itu cara isinya gimana? Kelengkapan resep, tuliskan terlebih dahulu 7 poin kelengkapan resep. Terus tadi tuh nama, izin, alamat dokter gitu kan. Tempat, tanggal penulisan resep, terus 1 sampai 7, 1 sampai 7 ditulis. Lalu cek di resep kalian masing-masing apakah resep kalian sudah memenuhi semua 7 poin tersebut. Gitu ya. Kalau yang udah memenuhi tadi di checklist aja. Bila ada yang belum terdapat di resep, maka berarti resep kita tidak lengkap. Tulis tidak lengkap. Gitu ya. Jadi kamu tulis nanti lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap ya berarti kamu coret lengkapnya, kamu tulis artinya adalah tidak lengkap. Kalau nggak lengkap gimana, Bu? Nah, kan resep itu harus lengkap dulu baru boleh dikerjakan. Maka kamu usulkan ke pengawas. Apa aja yang tidak ada di dalam resep yang tidak lengkap tadi. Misalnya di resep belum ada paraf dokter, maka kita tulis kelengkapan resep tulis seperti ini, tidak lengkap. Yang mau diusul apa? Tanggal pembuatan resep sama paraf dokter misalnya gitu ya. Misalnya nih, kita cek kelengkapan resep. Yang pertama adalah nama, alamat, dan izin praktek dokter. Ada di sini ya, nih Dokter Lukman gitu. Nah, ini kita checklist. Jadi kita tulis dulu 1 sampai 7-nya ya. Di sini ya 1 sampai 7. Ada tempat, kota, dan tanggal penulisan resep. Ini ya. Ada. Kalau di resep kamu nggak ada, maka kamu usul. Kalau tadi di resep kita nggak ada apa ya, nggak ada tanggal penulisan resep misalnya ya. Ada tanda resipe, ada nih kan, nama, jumlah, dan cara pembuatan obat ada. Lagi aturan pakai, ada yang signature DDE. Paraf dokter belum ada nih. Paraf dokter belum ada. Berarti belum ada. Yang terakhir adalah nama, alamat, dan umur pasien. Nih. Ada ya. Nama, umur, dan alamat pasien ada. Nah, yang enggak ada di sini apa? Ya, paraf dokter penulis resep. Maka resep kita lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap, maka kita coret lengkapnya. Berarti jelas tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, maka kita usulkan kepada pengawas. Ya, anggap aja pengawas itu dokter jadinya di sini. Gitu ya. Jadi ini maaf, resepnya tidak lengkap. Usul apa yang nggak lengkap tadi? Berarti kamu minta paraf. Kalau tadi di resep kita ini yang nggak ada apa? Tanggal ya. Nah, kamu boleh nanti usul tanggal. Sini. Tulis di sini. Usul. Apa tadi yang mau diusul? 1. Tanggal penulisan resep. 2. Paraf dokter penulis resep. Nah, seperti ini. Jadi nanti kamu bilang ke pengawas, Ibu, resep tidak lengkap. Ulang ya, dengerin Ibu ya. Ibu, resep tidak lengkap. Usul tanggal penulisan resep dan paraf dokter. Nanti setelah kamu usul ke pengawas itu akan sampaikan. Ya udah, tulis aja tanggal resepnya sekarang. Artinya tanggal praktek. Biasanya sih pengawas selalu bilang tanggal resepnya itu tanggal praktek. Misalnya kamu prakteknya tanggal 21 November gitu ya. Berarti kamu tulis di sini nanti Bekasi 21 November misalnya. Terus Ibu usul gitu ya. Resep tidak lengkap. Jadi cara ngomong gitu. Ibu, resep tidak lengkap. Usul
tanggal penulisan resep dan paraf dokter. Maka nanti pengawas juga akan ngasih paraf di sini. Nah, sekarang resep kamu udah lengkap belum? Sudah. Berarti boleh dikerjakan. Ya. Sudah nih. Jadi udah. Langkah berikutnya adalah perhitungan obat. Maaf. Ada komposisi sebenarnya di sini ya. Komposisi yang kedua. Tapi seperti tadi Ibu bilang, karena di sini isinya hanya paracetamol 5 gram, maka komposisinya tidak usah. Ya, nggak ada komposisinya. Jadi komposisinya kita tulis begini aja, 2 komposisi. Kita strip gitu ya. Artinya nggak ada gitu. Jadi kita langsung masuk ke bab 3 atau ke yang 3 Romawi, isinya adalah perhitungan bahan obat. Nah, di sini dikatakan sebagai catatan, perhitungan bahan obat itu yang pertama adalah berisikan nama Latin dari obat. Jadi nggak boleh nama panggilan. Kayak paracetamol ini kan nama panggilan banyak, PCT gitu ya, atau paracetamol saja, itu namanya nama panggilan, nama lainnya. Nah, kita tidak boleh, kita harus isinya nama Latin. Ya. Jadi nama Latin obat dan perhitungannya. Kalau dalam resep ini nama Latinnya adalah paracetamolum, atau di lab namanya masih acetaminophenum. Perhitungannya gimana ya? Perhitungannya tidak ada perkalian. Kenapa? Karena di resepnya cuma tertulis paracetamolum 5 gram. Jadi kita hanya cukup menulis ini. Kecuali kalau ada kata-kata kalikan dosisnya. Karena tidak ada, maka kita tulis ini. Ya, di sini. Lihat, nah isinya cuma begini doang. Paracetamolum 5 gram. Oke. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu penimbangan bahan obat. Nah, penimbangan bahan obat kamu lihat, kamu bikin kotak seperti ini, kolom-kolom seperti ini, ya. Isinya ada nomor, nama obat. Nah, di sini harusnya nama obat ya, golongan, TM, penimbangan, khasiat. Jadi ada 6 kolom seperti ini. Oke, kita lihat apa aja sih yang harus diisi gitu ya. Nah, penimbangan bahan obat di sini kita lihat. Yang pertama, nama zat aktifnya itu harus nama Latin, wajib. Gitu ya. Oke, kalau di perhitungan biasanya boleh lah nama panggilan. Tapi kalau ibu biasakan langsung ke nama Latin aja biar kamu nggak lupa. Tapi kalau di penimbangan itu wajib kudu mesti harus nama Latin. Di sini paracetamol nulisnya. Nah, golongan obat ini kamu sudah belajar di pelajaran ilmu resep ataupun di farmakologi ya. Itu kan kalau obat-obat yang beredar gitu, itu ada golongan obatnya. Masih ingat pelajarannya? Mungkin sama Bu Nova atau Bu Neng. Golongan obat bebas itu kalau dia memiliki tanda apa? Ya, lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kalau keras tandanya apa? Ya, lingkaran merah dengan garis tepinya hitam. Narkotika tandanya seperti apa? Ya, kalian tahu lah ya. Jadi sudah diajarin kan tanda palang gitu ya. Nah, di sini kita lihat paracetamol itu kalau kita melihat tandanya gitu ya di pasaran, paracetamol ini adalah golongan obat bebas. Karena dia tandanya itu lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Nah, berarti nanti kamu tulis di golongan obatnya obat bebas. Gitu ya. Kalau obat bebas biasanya tidak punya TM. TM itu adalah takaran maksimum. Bila obat tersebut terdapat TM. Kalau nggak ada gimana ya? Kalau nggak ada, kita strip saja. Biasanya obat-obat golongan obat keras yang memiliki perhitungan takaran maksimum. Penimbangan. Penimbangan ini artinya jumlah obat yang akan kita timbang. Nah, di resep ini kita mau nimbang 5 gram. Khasiat. Nah, khasiat ini dituliskan khasiat dari paracetamol, obat yang akan kita buat.
Lihatnya di mana, Bu? Lihatnya di Farmakope Indonesia 3. Edisi 3 ya. Nah, kalian karena masih kelas 10, supaya pengawas yakin bahwa kalian sudah mencari di Farmakope Indonesia, kalian tulis halamannya. Oh, saya menemukan khasiatnya paracetamol di Farmakope Indonesia 3 halaman sekian. Bu, saya kan gak punya Farmakope Indonesia 3, Bu. Ya nanti ketika kamu di lab, kamu cari. Ya. Halamannya halaman berapa. Nah, di Farmakope Indonesia 3, paracetamol itu tertulis khasiatnya adalah sebagai analgetik dan antipiretik. Analgetik itu artinya pereda atau penghilang nyeri. Kalau antipiretik itu adalah penurun demam. Ya, kita lihat di sini contoh jurnalnya. Oke. Nomornya 1, nama bahan obatnya paracetamolum. Lihatnya dia nulisnya pakai nama Latin. Golongannya B itu bebas. TM-nya lihat di strip karena memang tidak ada TM-nya. Penimbangannya berapa yang mau kita timbang? 5 gram. Ingat ya, nulis 5 gram itu boleh 5 saja di penimbangan. Karena apa tadi? Kecuali dinyatakan lain, kalau tidak ada satuannya, maka satuannya adalah gram. Boleh G seperti ini, G kecil. Boleh gram. 5 gram. Jangan kalian tulis 5 GR. Karena GR itu ada juga satuan berat namanya grain. Ya, jadi kalau grain ditulisnya GR. Kalau gram ditulisnya G. Gitu ya. Jadi 5 gram. Boleh 5 saja, boleh 5. G boleh 5 gram. Ingat G-nya tuh kecil ya, jangan seperti angka 9. Nanti kita salah baca. Bukan 5 gram jadi 59 gitu ya. Nah, siapa kamu tulis di sini Farmakope Indonesia 3. Ya. Halaman sekian kamu cari di Farmakope Indonesia 3. Gitu ya. Hasilnya apa? Analgetik dan antipiretik. Kalau di penimbangan, di bagian penimbangan sini, khasiatnya harus tulis pakai bahasa yang sesuai dengan Farmakope Indonesia 3. Ini bahasa kesehatan ya, bahasa kedokteran. Analgetik, antipiretik. Gitu. Jadi jangan kamu tulis khasiatnya pengurang nyeri, pereda demam. Jangan kalau di kotak penimbangan ini khasiat. Nulisnya pakai bahasa memang bahasa kesehatan. Sesuai dengan Farmakope Indonesia 3, analgetik, antipiretik. Tapi nanti kalau kalian ngasih ke pasien, kamu nggak boleh ngomong gini, ibu ini puyernya khasiatnya sebagai analgetik antipiretik, nggak boleh. Karena apa? Karena belum tentu pasien ngerti arti analgetik antipiretik. Gitu ya. Nah, ini dia Farmakope Indonesianya. Edisi yang ketiga. Ada di lab. Ya. Idealnya kalian memang memiliki buku ini idealnya. 1 orang 1, ya. Jadi ini adalah Farmakope Indonesia edisi 3, FI3 kita sebutnya. Jadi caranya nanti silakan lihat di lab untuk mengetahui khasiat paracetamol. Di Farmakope Indonesia paracetamol namanya masih acetaminophen. Dan obat-obat lainnya yang akan kita praktekkan selanjutnya nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Dibuka halamannya, dia berdasarkan abjad ya. Atau bisa lihat di bagian belakangnya dia memiliki bisa kita lihat acetaminophen nanti ada di halaman berapa gitu ya. Jadi sudah ya, di sini kita sudah sampai di penimbangan. Oke, kalau sudah selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teknik pembuatan. Oke, kita lihat di sini teknik pembuatan, langsung kita lihat saja di jurnal. Oke ya, kita besarin dulu jurnalnya. Teknik pembuatan yang selalu harus kita tulis di teknik pembuatan ini adalah poin 1 sampai 4. Ini harus selalu ditulis. Siapkan alat-alat, karena setiap saat kan kita siapkan alat-alat. Setarakan timbangan, sudah pasti karena kita mau nimbang. Alasi mortir dengan serbet, iya. Nah, baru timbang bahan obat. Jadi kalau nanti ibu sebutkan teknik pembuatan, tuliskan 1 sampai 4, artinya ini ya.
Siapkan alat-alat, setarakan timbangan, alasi mortir dengan serbet, timbang bahan obat. Itu artinya. Nah, dalam hal ini kita tulis dalam kurung yang kita timbang apa? Paracetamolum 5 gram. Nih. Udah ya. Kalau sudah ditimbang diapain Bu? Seperti kemarin kalian bikin puyer, diapain? Ayo. Ya, masukkan paracetamol. Kalau udah ditimbang ya, kalau ditimbang kamu tanya sama kamu ACC ke pengawas, Ibu, saya sudah menimbang paracetamol 5 gram karena masih kelas 10 ya. Nanti kalau udah kelas 11, kelas 12 juga pengawas sudah percaya sama kamu. Oh ya udah pas 5 gram. Karena kamu masih pertama, jadi silakan kamu tanya ke pengawas. Ibu ACC, saya sudah nimbang 5 gram. Kalau sama pengawas dilihat kan timbangannya. Oh ya benar pas sudah 5 gram. Ingat kan caranya kan? Setarakan timbangan, terus apa? Letakkan kertas perkamen, letakkan anak timbangan 5 gram di piring timbangan sebelah kiri menggunakan pinset. Nah yang sebelah kanan buat apa? Buat naruh paracetamolnya. Kalau udah timbang, masukkan paracetamol ke dalam numpang. Seperti kemarin kan, kita gerus sampai halus. Kalau jatnya cuma 1, kita sebutnya sampai halus. Kalau jatnya lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, kita sebutnya gerus sampai halus dan homogen. Ya, karena yang 1 kita bilang gerus sampai halus. Dah, nomor 6-nya apa? Bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Masih ingat? Iya, dibaginya di mana? Di timbangan. Udah nih, udah digerus, ya kan? Udah digerus, habis digerus diapain? Dibagi 2. Soalnya kita mau bagi kan jadi 10. Gitu. Jadi di sini kita bagi 2. Ya. Kurang geser ya. Nah, kita bagi 2 nih. Serbuknya di atas timbangan biar setimbang. Udah, kalau udah dibagi 2, lapor lagi ke pengawas. Ibu, saya sudah membagi 2 serbuk sama banyak. Makanya disebut sama banyak karena dilakukannya di timbangan. Kalau sudah, kamu siapin apa? Kamu siapin kertas perkamennya. Ingat 5 di atas, 5 di bawah. Ingat sebelah kanan menumpuk yang sebelah kiri gitu ya. Yang atas, yang bawah menumpuk yang atas. Supaya apa? Supaya tidak mudah, kalau ada angin tidak mudah kertas perkamennya berantakan gitu ya. Udah, kalau udah dibagi 2 sama banyak, udah siapin kertas perkamen 5 di atas 5 di bawah, maka kita ambil masing-masing untuk 5 bagian sama rata secara visual. Oke, jadi kita ambil misalnya sebelah kiri nih, buat yang bagian atas 5. Kita bagi 5 sesuai dengan pandangan mata kita. Kalau masih belum, sebelah sini lebih banyak, kurangin. Kasih ke yang sedikit. Dan seterusnya ya, kita lihat nih 5-nya sampai dia sama secara visual, secara mata kita, udah sama nih. Udah, lanjut yang sebelah kanan kita ambil buat yang bawah, 5 bawah, bagi lagi 5. Dicek lagi ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak enggak. Oh, ini kebanyakan nih, ambil, pindahin ke yang lebih sedikit. Gitu ya, lakukan seterusnya. Kalau sudah, kamu lapor lagi ke pengawas. Ibu, saya sudah membagi serbuk menjadi 10 bagian tadi kan, 5. Dilihat sama pengawas, karena ini masih pertama, pengawas akan melihat, oh ini kebanyakan nak, pindahin dulu ke sini. Ingat ya, yang bagian atas ini nggak boleh nanti buat bagian bawah. Jadi yang bagian atas ya dibagi aja ke atas, yang bagian bawah untuk yang bawah. Ya, sampai semuanya sama rata secara visual. Kalau pengawas sudah bilang, iya nak, sudah sama rata, dah. Lalu kamu bungkus. Bungkusnya bukan kayak bungkus aja terus taruh plastik, bukan, bungkusnya dibungkus puyer. Sampai semuanya selesai, masukkan ke dalam pot plastik seperti kemarin percis. Terus bedanya adalah kita sekarang sudah pakai etiket di pot plastiknya. Itu ya. Udah bisa karena kan sudah praktek kemarin kan yang bikin puyer. Nah, kalau sudah, kita masuk sekarang ke pengetiketan. Nah, kita harus melakukan apa saja sih di bagian pengetiketan atau penyerahan ini? Yang pertama, di bagian pengetiketan itu ada 5 hal yang harus kita isi. Wadah, label, etiket, pro, sama signa. Itu ya. Nah,
Wadahnya kita isi apa? Pot plastik, karena kemasan terakhirnya adalah pot plastik. Ini ya. Nah, labelnya apa? Di lab, label itu cuma ada 2. Yang pertama label kocok dahulu. Kocok dahulu ini biasanya untuk obat-obat cair. Sirup, larutan, tetes telinga, pokoknya yang sediaan-sediaan cair. Udah ya. Dan yang kedua adalah label NI. NI itu singkatan dari ne iteratur. Ne iteratur. Ne iteratur itu artinya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Ya. Nah, iteratur ini artinya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Biasanya ini kita pakai untuk obat-obat keras. Nah, sekarang kita cek obat kita hari ini yang mau kita praktekkan. Bentuknya cair atau bukan? Bukan. Bentuknya puyer. Jadi perlu nggak kocok dahulu? Perlu nggak kocok dahulu? Nggak perlu, Bu. Karena kan dia bukan cairan. Apa yang mau dikocok dahulu gitu kan? Gitu. Masa serbuk puyer kita kocok-kocok ya berhamburan semuanya kan? Yang kedua adalah paracetamol tadi golongan obat apa? Golongan obat bebas. Maka juga tidak perlu pakai NI. Kenapa? Karena NI itu untuk obat keras. Jadi kesimpulannya, paracetamol obat bebas dan bentuknya puyer, maka tidak perlu pakai label. Jadi nanti di bagian label kalau ada tulisan label gitu ya, kita strip. Nah, kita nggak pakai. Nah, selanjutnya etiket. Etiket kita isi apa, Bu? Etiket itu di lab ada 2 jenis. Ya, termasuk di farmasi gitu ya. Ada jenis yang pertama etiket biru. Etiket biru itu adalah untuk obat-obat luar. Dan etiket putih untuk obat-obat dalam. Standar obat luar atau obat dalam itu maksudnya apa sih, Bu? Obat dalam itu artinya obat yang penggunaannya oral atau melalui mulut. Gitu ya, dan ditelan. Ya, itu melalui lambung gitu ya. Nah, kalau obat luar maka dia tidak ditelan, tidak melalui mulut. Gitu. Misalnya nih contohnya obat kumur. Obat kumur itu kalau misalnya ada pasien gitu ya, mengambil resep, menebus resep isinya obat kumur. Gitu, obat kumur. Nah, maka kita ngasihnya etiketnya warna apa, Bu? Kan lewat mulut. Iya benar mulut, tapi kan obat kumur tidak ditelan. Maka etiketnya berwarna biru. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita bikin paracetamol puyer ini? Karena kita bikinnya puyer, otomatis kan obatnya lewat mulut tuh dan ditelan. Maka etiket kita untuk resep kali ini adalah etiketnya berwarna putih. Oke. Pro itu artinya untuk siapa? Kita tulis nama pasien. Di resep kita nama pasiennya Leni, 6 tahun. Signanya apa? Signanya tadi apa? Ter de die pulv uno. Tulis 3 kali sehari 1 bungkus. Maka kita lihat di sini di contoh jurnalnya. Maaf ini. Ya, kita lihat di sini di contoh jurnalnya. Wadahnya pot plastik, benar. Etiketnya warna putih. Ya, labelnya tadi benar ya, nggak ada ya. Pro-nya Leni, signanya 3 kali sehari. Kurang apa di sini? Ya, harusnya tulisannya apa? 3 kali sehari 1 bungkus. Oke. Ibu sarankan kalau nulis angka 1 begini aja ya. Karena kalau kita buru-buru gitu ya, takutnya kalau angka 1 yang jenis lain bisa nanti berubah jadi angka 2 gitu kalau nulisnya kita cepet-cepet. Ibu sarankan kalau nulis angka 1 cukup begini aja. Oke, nah ini adalah bentuk etiketnya. Makanya pas kemarin Google Meeting, Ibu bilang, kamu udah punya etiket belum? Kalau belum punya, ya kamu cari atau coba kamu cek di lab gitu ya. Untuk di copy. Atau kakak kelas kalian. Saya punya tetangga, Bu, kakak kelas, ya silakan di copy. Atau kayak kemarin Ibu tanyakan di satu kelas, udah punya belum? Kalau ada temennya 1 orang yang punya, ya udah copy aja dari dia. Kelas B udah ada yang punya belum? Kalau 1 orang udah punya, silakan di copy dari temennya. Ini contoh etiket putih.
ya. Oke. Bagaimana cara mengisinya? Ibu jelaskan dulu di sini. Jadi etiket putihnya itu tuh harus diisi, ya, harus diisi seperti ini. Jadi yang di kiri ini kita tulis nomor. Nomornya itu adalah nomor resep. Kalau resep kita ini tadi nomor 1, kita tulis nomor 1. Di sini ada tanggal. Tanggalnya itu adalah tanggal pembuatan resep. Maaf, tanggal kamu bikin obatnya. Misalnya kamu prakteknya tanggal 21 November tadi, atau ini contohnya 20 November. Maka kamu tulis 20 November. Jadi tanggal di sini itu adalah tanggal kita buat obatnya. Dalam hal ini tanggal kita praktek. Di tengah, usahakan di tengah ya biar kita fokus. Nama pasien. Nih, Dileni 6 tahun. Nah, di bawahnya kita tulis aturan pakainya. 3 kali sehari, misalnya tadi kan Terdedie Pulf Uno, 3 kali sehari 1 bungkus. Lalu di paling kanan seperti ini kita kasih paraf kecil aja. Ingat, kecil aja ya, tidak usah mendominasi. Wih, saya pengen paraf saya kelihatan gitu, malah kelihatan parafnya daripada aturan pakainya, ya salah. Jadi ini paraf kecil saja. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah paraf penulis etiket. Biar nanti ketahuan kalau ada kesalahan atau apa. Oh, siapa kemarin yang bikin etiketnya? Oh, si A, si B, si C gitu ya, dari parafnya. Sebagai bentuk tanggung jawab juga. Ya. Maka di sini kita lihat sudah kita bikin jurnalnya, kita tulis etiketnya. Seperti ini. Nah, ini ya kakak kelas kamu ya. Nomornya 1, tanggal prakteknya dia, nama pasien, 3 kali sehari 1 bungkus. Yang lupa di sini apa? Dia lupa ngasih paraf nih. Paraf kecil. Ya, harusnya dikasih paraf. Tuh. Nah, ini ya. Semakin kamu teliti dan hati-hati dalam mengerjakan jurnal dan membuat resep, ya, maka semakin tinggi pula nilai kalian. Gitu ya. Kalau banyak salahnya ya berarti semakin berkurang juga nilainya. Udah ya, jadi ibu rasa cukup sekian. Nanti kalau yang mau tanyakan bisa ditanyakan di grup WA. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.